Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya tentang sumber dana bank dan alokasi dana bank. Sumber dana bank adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dari orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun berangsur-angsur. Sumber dana bank syariah pada dasarnya tidak memiliki banyak perbedaan dengan bank konvensional, karena sama-sama berasal dari 3 dana atau 3 elemen dasar. Sumber dana bank syariah adalah usaha bank dalam memperoleh dana, menghimpun dana dalam rangka untuk membiayai operasionalnya. Pada slide berikut ini menjelaskan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama, modal inti. Modal inti adalah dana yang berasal dari pemilik bank syariah atau juga berasal dari pemegang saham, yang mana mereka mengeluarkan dana untuk operasional awal berdiri bank. Pada umumnya, modal inti atau dana modal sendiri terdiri dari yang pertama, modal di store. Modal di store adalah uang yang di store secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Yang kedua, cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagikan, yang disisihkan untuk menutup timbul resiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali di bank. Kuasi ekuitas atau mudharabah account. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama. Dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antar keduanya dengan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Dana titipan atau wadiah adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank syariah. Prinsip wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Dana titipan pihak ketiga antara lain yang pertama, rekening giro wadiah, yang kedua, rekening tabungan wadiah, yang ketiga, deposito mudharabah. Deposito ini, simpanan deposito terbagi menjadi beberapa jenis antara lain yang pertama, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Alokasi dana bank. Alokasi dana bank setelah dana pihak ketiga atau DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediasinya, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan atau financing. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang telah dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup tinggi dan tingkat resiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan tetap menjaga tingkat likuiditas yang aman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, maka alokasi dana bank harus diarahkan dengan baik agar semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian dari aktiva bank, yaitu pertama, aktiva yang menghasilkan, yaitu
aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan, yaitu penempatan dana oleh bank dalam aset yang tidak menghasilkan keuntungan secara finansial, akan tetapi penempatan tersebut harus dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk kepentingan bank sendiri. Dari tabel presentasi pertumbuhan sumber dana bank selama 4 tahun terakhir pada BRI Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, giro berdasarkan data pada tabel di atas diketahui pada tahun 2011 presentase giro mengalami peningkatan sebesar 63,35%. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan giro sebesar 30,24%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,14% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 7,30%. Dari data pada tabel tersebut dapat diketahui selama 4 tahun terakhir giro mengalami penurunan yang tidak signifikan. Namun dibandingkan tahun-tahun yang lainnya, giro pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang paling tinggi. 2. Tabungan. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui pada tahun 2011 tabungan mengalami peningkatan sebesar 88,02%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 26,47%, pada tahun 2013 meningkat sebesar 46,62%, dan pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar 32,97%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir tabungan mengalami peningkatan dan tidak signifikan. Kenaikan tabungan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,8,02%. 3. Deposito. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 69,74%, pada tahun 2012 meningkat kembali sebesar 18,89%, pada tahun 2013 meningkat sebesar 16,22%, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 15,00%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa presentase deposito selama 4 tahun tersebut mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Kenaikan tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 69,74%. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pemahaman dalam menjelaskan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.